Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan atau dapat berjumpa kembali, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Maka tidak henti-hentinya saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini sampai dengan akhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini ada 3 hal keadaan seseorang ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika dia kedatangan bulan Ramadan ini sangat bahagia sekali atau sangat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang ketika datangnya bulan Ramadan ini hanya biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ketika datang bulan Ramadan ini dia adalah bertambah susah atau bahkan dia merasa sedih ketika datang bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim tentunya bagaimana mencikapi atau kita itu harus bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini tentunya adalah dengan hati yang riang, hati yang gembira. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ayat dari surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairati biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Hadirin yang berbahagia, pengertian atau penjelasan dari surat Fatir ayat 32 ini, di situ Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hambaku. Yang pertama adalah dzalimun li nafsi. Jadi keadaan orang yang diberikan Alkitab, yang mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW itu, yang pertama adalah dia dzalimun li nafsi. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun, golongan orang-orang yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah sabiquna bil khairati biidznillah, orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa golongan orang yang pertama ini adalah dzalimun li nafsihi. Maksudnya adalah orang-orang yang dia melakukan kewajiban, melakukan perkara-perkara yang wajib, tetapi dia masih terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, atau dia itu masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun, orang yang sedang, orang yang mendapatkan wahyu dari
orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW yang berupa Alkitab ini, dia itu keadaannya adalah sedang dia melakukan perkara yang wajib, tetapi dia dalam melaksanakan itu melakukan perkara yang wajib, tetapi sedikit dalam melakukan perkara yang sunnah, bahkan dia masih terjerumus dalam sebuah perkara yang makruh atau perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah golongan yang kedua. Kemudian di golongan yang ketiga adalah sabiquna bil khairat, yaitu orang-orang yang bersegera, orang-orang yang segera dalam melakukan kebaikan biidznillah, atas izin Allah. Yakni adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya adalah dia juga meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah, atau dia juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh atau yang mubah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ilmu tafsir atau para mufasir, para ulama menggambarkan, menjelaskan bahwa tiga golongan ini adalah, yang pertama adalah orang-orang yang sabiquna bil khairat. Besok di hari kiamat ini adalah orang-orang yang akan masuk surganya di sisi Allah itu adalah tanpa hisab. Jadi dia orang yang sabiquna bil khairat, orang yang bersegera, dia melaksanakan perkara yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, kemudian dia juga meninggalkan dari perkara-perkara yang makruh. Maka dia besok di hari kiamat dia akan masuk ke dalam surganya Allah itu tanpa hisab. Kemudian golongan yang kedua adalah apa? Muqtasidun, orang yang akan dimasukkan dalam jannah surganya Allah, tetapi dia akan melalui hisab yang ringan. Melalui hisab yang ringan, kemudian dia baru akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Dia melakukan perkara-perkara yang wajib, dia melaksanakan hal-hal yang wajib, tetapi dia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak baik, atau dia juga tidak melakukan perkara-perkara yang haram, tetapi tidak melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang ketiga, ini adalah orang yang dzalimun li nafsihi. Dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Dia akan melalui sebuah proses, yaitu dia akan mengalami sebuah hisab yang sangat berat, dan dia akan singgah dulu di suatu tempat menanti penghitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini mari kita berupaya, apalagi ini kita di dalam masih pada bulan Ramadan, mari kita berupaya untuk selalu meningkatkan agar kita termasuk golongan orang-orang yang sabiquna bil khairat, orang yang bersegera dalam menggapai, dalam melaksanakan perkara-perkara yang baik. Tentunya adalah dengan kita menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi dari segala larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Maka dengan ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab. Ini adalah konsekuensi kita, bagaimana agar kita itu bisa menjadi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan kepada pemirsa semuanya. Aku lupa lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.